Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil jabbaril qahhar, wassalatu wassalamu ala nabiyyihil mukhtar wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-abrar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina siratakal mustaqim. Inna nas'aluka ilman nafi'an wa imanan thabitan wa yakinan rasikhan wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa rizqan halalan thayyiban wa amalan salihan mutaqabbala. Bapak dan ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini Allah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini, di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, untuk sama-sama kita mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu tabiat kehidupan ini, bahwa kehidupan ini tempat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Darul imtihan. Orang kaya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekayaannya. Orang yang mungkin sempit kehidupannya di dunia ini juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi itu. Orang tua dengan model ujiannya, anak muda juga dengan model ujiannya. Tidak ada di dunia ini yang berlaku statis. Suka dan duka itu silih berganti. Senyum dan air mata itu datang dan pergi. Beginilah kehidupan dunia, jamaah sekalian. Musibah kadang datang dari hal-hal yang tidak kita duga. Datang membuat kita kaget. Kita lihatlah contoh terdekat peristiwa pandemi yang masih kita hadapi saat sekarang ini. Tidak pernah kita duga kalau di tahun 2020 dan 2021 ini ternyata kita akan menghadapi peristiwa pandemi seperti saat sekarang ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan kepada sahabatnya satu wasiat yang luar biasa untuk mengarungi kehidupan dunia ini. Yang disampaikan pesan ini adalah sahabat sekaligus keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Namanya dia Abdullah, bapaknya ini adalah Abbas, saudara dari Abdullah ayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membonceng beliau, ya bukan motor tentu saja, akan tapi naik unta. Saat di atas unta itu, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada sepupunya ini sekaligus sahabatnya yang masih kecil, masih anak-anak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya gulam, inni u'allimuka bi kalimat." Wahai sahabatku, wahai keluargaku yang masih kecil, masih anak-anak, saya ingin mengajarimu beberapa ilmu, beberapa kalimat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Rasulullah, isi wasiatnya itu, isi ajarannya itu, ihfazillaha yahfadka.
jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Ihfazillaha tajiduhu tujahak. Jagalah Allah, maka engkau akan mendapati Allah senantiasa bersamamu. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau engkau ingin minta sesuatu, maka mintalah pada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau engkau juga ingin minta tolong, maka minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak. Ketahuilah, sekiranya semua umat manusia berserikat, berkumpul, bersepakat untuk mendatangkan manfaat kepadamu, maka mereka tidak akan bisa mendatangkan manfaat kepadamu kecuali apa yang telah Allah tulis untukmu. Walau ijtama'u ala ayyadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu alaik. Sekiranya pun seluruh manusia, dari manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir, bekerja sama untuk mencelakaimu, memberikan kemudaratan kepadamu, kata Rasulullah, lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu alaik. Mereka tidak akan mungkin mencelakaimu. Mereka tidak akan bisa mencelakaimu kecuali atas apa-apa yang telah Allah memang tulis untukmu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, kata Rasulullah. Pena takdir telah diangkat dan lembaran-lembaran takdir sudah kering tertulis. Wasiat ini jamaah sekalian pendek tapi luar biasa. Yang memberikan wasiat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khairu khalqillah, sebaik-baik ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita saja kalau dipanggil baik-baik Ki, ada seorang guru, seorang kiai atau Andre Gurutta, seorang ustadz yang kita sangat hormati, ia berkata kepada kita, saya ingin mengajarkanmu suatu ilmu yang sangat penting. Pasti kita akan sangat antusias, karena yang akan menyampaikan wasiat ilmu penting ini adalah orang yang selama ini memang ditokohkan, orang yang selama ini kita hormati, muliakan. Nah, ini jamaah sekalian yang memberikan ilmu ini, memberikan wasiat ini bukan lagi seorang ustadz, bukan seorang kiai, bukan lagi Andre Gurutta, akan tetapi makhluk terbaik yang pernah Allah ciptakan, manusia terbaik yang pernah hadir di muka bumi ini, yang Allah Subhanahu wa taala garansi langsung. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melontarkan ucapan dari hawa nafsunya. Yang keluar dari lisan beliau sejatinya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Uswah hasanah kita, teladan terbaik kita. Yang memberikan wasiat bukan sembarang manusia jamaah sekalian. Yang diberikan wasiat juga bukan manusia biasa, akan tetapi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekaligus keluarganya yang pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doakan secara khusus. Pada sepupu Rasulullah ini beliau pernah mendoakannya secara khusus. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikanlah sahabatku, keluargaku ini, Abdullah bin Abbas ini, orang yang paham terhadap agama ini. Wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkanlah kepada Abdullah bin Abbas ini, ya Allah, mudahkanlah ilmu at-ta'wil, ilmu tafsir Al-Quran. Makanya di antara para sahabat yang paling paham terhadap Al-Quran adalah sahabat yang mulia ini, Abdullah bin Abbas.
Kalau sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepeninggal Rasulullah ingin memahami tafsiran dari ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran, maka ia kembali kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Karena spesifikasi keilmuan sahabat beda-beda. Ada sahabat yang cenderungnya kepada ilmu hadis, ada sahabat yang profesionalismenya itu menonjolnya itu, expertnya itu di bidang mawaris, ilmu warisan. Ada sahabat yang tidak terlalu kuat menghafal, akan tetapi jago di medan perang. Ada sahabat ndak terlalu kuat menghafal juga, tapi ndak bisa juga berperang, tetapi dia sangat pintar merangkai kata, membuat syair. Maka semuanya difungsikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di posnya masing-masing. Dan sahabat yang mulia ini, Abdullah bin Abbas, adalah tempatnya para sahabat dan para tabi'in bertanya untuk permasalahan Al-Quran ini, jamaah sekalian. Ulamanya sahabat, sekaligus keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat masih kecil, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menyampaikan wasiat dan ilmu yang luar biasa ini. Apa wasiat tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada anak kecil ini? Yang pertama, ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Apa maksudnya jamaah sekalian menjaga Allah? Bukankah kita ini makhluk yang lemah? Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam keadaan yang sangat lemah. Jangankan untuk melindungi orang lain, menjaga diri kita saja kadang-kala kita tidak mampu. Allah uji kita dengan penyakit, jangankan tidak usah penyakit kronis, penyakit yang biasa, saya sakit gigi, kadang-kala kita sudah minta ampun. Ini menunjukkan kelemahan kita. Untuk sekedar belajar berdiri, belajar berjalan, itu kita butuh sekian tahun. Bandingkan makhluk Allah yang lain, misalnya hewan, kadangkala ada makhluk Allah itu baru lahir, tidak lama setelah itu sudah bisa belajar berdiri dan berjalan. Kita ini manusia yang lemah jamaah sekalian, makhluk Allah yang lemah. Makanya tidak ada sama sekali peluangnya untuk kita mau sombong kepada sesama manusia, apalagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mau sombong tadi karena fisik kita rasa mungkin saya kuat ini, saya rewa. Allah sudah mengatakan wa khuliqal insanu dha'ifa. Berapa lama bisa seperti itu? Manusia itu diciptakan dalam keadaan yang lemah. Kita mau mungkin sombong gara-gara harta. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengatakan antumul fuqara'u ilallah. Kalian semua adalah orang yang fakir, orang yang miskin di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mau sombong mungkin karena berilmu, sudah sekolah tinggi-tinggi, gelar berderet, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengatakan wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan tidaklah engkau diberikan ilmu kecuali hanya sedikit saja. Lalu apa maksudnya jamaah sekalian? Allah meminta kita atau Rasulullah meminta, berwasiat agar menjaga Allah. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani atau ulama kita yang menjelaskan hadis ini, menjaga Allah adalah menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kehidupan dunia ini ada batasan-batasan Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah ditetapkan. Ada namanya hal yang wajib, yang tidak boleh sama sekali ditinggalkan. Ada yang sunnah yang seharusnya dilakukan, rugi kita kalau tidak dilakukan. Ada yang mubah, boleh untuk dilakukan, boleh untuk ditinggalkan. Ada sesuatu yang makruh, yang sebaiknya ditinggalkan. Dan ada sesuatu yang namanya haram, yang tidak boleh sama sekali kita lakukan. Maka batasan-batasan Allah Subhanahu wa ta'ala inilah jamaah sekalian yang harus kita jaga. Hukum Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah Allah tetapkan di kehidupan dunia ini, inilah yang kita jaga. Allah mewajibkan kepada kita sholat.
maka kita jaga solat itu. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "I'lamu anna khairu a'malikum as-shalah." Ketahuilah bahwa sebaik-baik amalan kalian itu adalah solat-solat kalian. Wala yuhafizul wudu illal mu'min, dan tidak ada yang mampu menjaga wudunya kecuali hanya orang beriman saja. Ini diantara hal yang perlu kita jaga jamaah sekalian. Jangan sampai kalau untuk pekerjaan kita, urusan dunia kita kadang siap lembur, dari malam ketemu malam kita siap. Tapi untuk sholat ini Allah panggil kita lewat lisan-lisan para muadzin, hayyalas shalah, hayyalal falah, yang sekedar 15-20 menit, yang kadangkala berat jamaah sekalian kaki ini dilangkahkan. Padahal untuk tujuan inilah Allah pinjamkan kepada kita umur, Allah berikan kepada kita kesehatan untuk menghamba kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali hanya untuk menghamba kepadaku, beribadah kepadaku. Salat kita ini jamaah sekalian yang senantiasa perlu kita perhatikan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sangat tegas sekali menyebutkan betapa sakral masalah salat ini. Rasulullah mengatakan, al-ahdu bainana wa bainahum as-shalah. Garis pembeda antara kita orang beriman dengan orang di luar kita adalah salat ini. Faman tarakaha faqad kafar, kata Rasulullah. Siapa yang meninggalkan salat ini, maka sungguh jatuh terhadap kekufuran. Saking bahayanya orang meninggalkan salat jamaah sekalian. Makanya kalau Imam Ahmad sangat tegas sekali, orang yang meninggalkan salat maka ia terjatuh dalam kekufuran, waliyadzubillah. Imam Syafi'i mengatakan, ya kalau ia meninggalkan salat karena kemalasan, maka tidak terjatuh dalam kekufuran, akan tetapi terjatuh dalam dosa yang sangat besar. Akan tetapi kalau ia tinggalkan solat ini dengan keyakinan bahwa solat ini tidak wajib baginya, maka terjatuh juga dalam kekufuran. Ya, saking bahayanya jamaah sekalian orang yang meninggalkan solat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerimanya secara langsung. Beda dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Puasa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terima, beliau masih di bumi. Haji juga seperti itu, zakat seperti itu. Tapi untuk sholat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung diangkat ke langit, didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan perintah 50 waktu sholat. Saat akan turun ke bumi, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ketemu dengan malaikat, ketemu dengan Nabi Musa. Iya. Ditanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang diwajibkan, apa yang diperintahkan Tuhan kita kepadamu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 50 waktu sholat. Iya. Kata Nabi Musa, is'alit takhfif, minta keringanan, tidak bisa kaummu. Bisa dibayangkan jamaah sekalian, ya kalau ternyata kita mendapatkan kewajiban 50 waktu sholat ini, ya 5 saja masih kadang ada yang bolong-bolong, ya, ada yang terlambat dan seterusnya, waliyadzubillah. Bismillah. Kembali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian diringankan menjadi 10. Nabi Musa mengatakan ini juga masih berat. Is'alit takhfif, minta lagi keringanan. Kemudian Allah meringankannya menjadi 5 waktu sholat. Nabi Musa mengatakan masih berat juga. Akan tetapi kata Rasulullah, inni istahyaitu, ya, sesungguhnya saya sudah malu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau minta lagi keringanan. Saya sudah ridho dengan ini dan saya menerimanya. Akhirnya inilah yang kita terima sekarang. Ini yang diwajibkan atas kita 5 waktu
5 waktu sholat ini, ya, ini sudah diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari 50 menjadi 10, bahkan kemudian terakhir menjadi 5. Nabi Musa tahu betul kita, ya, orang yang hadir belakangan, umatnya Muhammad yang hadir belakangan ini beda dengan umat-umat terdahulu. Yang pertama diberikan umur yang sangat panjang dan fisik yang sangat besar dan kuat, sehingga mereka bisa beribadah dengan banyak. Beda dengan kita, fisik kita ini kecil dan lemah. Bandingkan orang-orang terdahulu dengan fisiknya yang besar, seperti Nabiullah Adam, kakek kita. Bagaimana fisik Nabi Adam? Di dalam Sahih Al-Bukhari ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bagaimana postur kakek kita Adam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khalaqallahu Adama wa tuluhu sittuna dhira'an. Allah menciptakan Adam dengan postur 60 hasta, kurang lebih 30 meter, jamaah sekalian. Fisik yang kuat dan besar. Orang dahulu bisa beribadah banyak. Nah kita hari ini jangankan 30 meter, 2 meter saja, hampir tidak ada lagi orang kita dapati dengan postur yang demikian. Bahkan yang tinggi kayak saya, itu waktu saya kuliah di Arab, orang Arab tidak percaya kalau saya orang Indonesia. Dan tidak ada orang Indonesia tinggi begitu. Orang Indonesia itu kecil, pendek. Iya. Karena mereka yang hadir belakangan ini memang jamaah sekalian kecil dan lemah. Makanya ini yang diketahui oleh Nabi Musa, minta keringanan sama Allah. Juga orang-orang dahulu dikasih umur yang sangat panjang. Beda dengan kita yang hadir belakang ini umurnya sangat pendek sekali. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala gambarkan umur Nabi Nuh. Allah berfirman, walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfa sanatin illa khamsina ama. Sungguh kami telah mengutus Nuh ke tengah kaumnya, dan ia berdakwah di tengah kaumnya selama berapa tahun? 950 tahun. Itu baru masa mengabdinya, masa berdakwanya saja, belum umurnya secara total. Nah kita jamaah sekalian, jangankan 950 tahun, 100 tahun saja jarang kita dapati orang yang menginjak usia 100 tahun. Saya yakin kita yang hadir di sini tidak ada yang mau mengatakan saya masih akan hidup 100 tahun lagi, saya masih akan hidup 50 tahun lagi. Pasti sih kita sudah bisa meraba diri kita, bapak-bapak sekalian. Kira-kira berapa lama lagi saya bisa bertahan ini? Ini kewajiban sholat kita jamaah sekalian yang perlu kita jaga. Karena inilah yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini screening pertama nanti. Track record kita di dunia, screening pertamanya ini adalah sholat kita. Ya, kalau sholat ini yang sudah bagus, insya Allah yang di belakang akan ikut menyusul. Akan tetapi kalau sedari awal kita sudah gagal di sholat, maka jangan lagi ditanya yang di belakangnya. Ini yang perlu diperbaiki jamaah sekalian, azzakumullah. Makanya Rasulullah mengatakan khairu a'malikum, sebaik-baik ibadah kalian adalah solat kalian itu. Maka ini yang senantiasa perlu dijaga. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saking dimaknainya solat ini dengan sebetul-betulnya pemaknaan, orang itu menemukan kenikmatan dan ketenangan dengan solatnya. Rasulullah mengatakan kepada Bilal, ya Bilal arihna bis sholah, wahai Bilal istirahatkan kita dengan solat. Berikan kesejukan kita dengan sholat. Kalau kita yang hadir belakangan ini mungkin mengatakan arihna minas sholah, istirahatkan kami dari sholat, sudah capek nerasa. Kalau Rasulullah, dia menemukan istirahatnya, dia menemukan ketenangannya, dia menemukan kenikmatannya pada sholatnya. Seharusnya kita yang butuh dengan sholat ini jamaah sekalian, ada ketenangan yang kita dapatkan. Langsung lapang dada ini setelah kita menunaikan ibadah kita ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dimaksud oleh Rasulullah, jaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menitipkan kepada kita makhluk, menanam di tubuh kita yang bernama lidah ini. Lisan ini kita jaga, difungsikan sesuai dengan fungsinya. Karena betapa banyak makhluk Allah yang dikaruniakan lidah, tetapi ia tidak bisa menjaga lidahnya. Banyaknya terjadi pertumpahan darah, nyawa melayang, gara-gara lidah yang tidak mampu dijaga dengan baik.
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hafiza baina lihyaihi wa baina fakhidhihi atman lahul jannah. Siapa yang menjamin untukku untuk menjaga apa yang ada di antara dua bibirnya dan apa yang ada di antara dua pahanya, maka saya menjamin untuknya surga. Ini berat jamaah sekalian, sederhana sekali mengontrol lidah kita ini. Titipan Allah pada tubuh kita ini, makhluk Allah kecil sekali, tidak ada tulangnya, tetapi bisa merenggut begitu banyak nyawa kalau tidak mampu dijaga dengan baik. Banyak rumah tangga hancur gara-gara masalah lidah. Persaudaraan menjadi putus gara-gara lidah. Ini semuanya adalah batasan-batasan Allah sekaligus karunia Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa perlu untuk dijaga jamaah sekalian. Tatkala kita mampu untuk menjaga batasan Allah Subhanahu wa taala, apa jaminan Allah untuk kita? Yahfadka, maka Allah akan menjagamu. Kalau Allah yang sudah menjamin akan menjaga kita jamaah sekalian, apalagi yang perlu kita khawatirkan? Kalau saja kita dijamin oleh Pak Kapolda atau Pak Pangdam, ya anggaplah masalah keamanan tak, ya, sepertinya kita sudah merasa aman sekali. Nah, ini bukan lagi Kapolda yang jamin, bukan lagi Pangdam yang jamin, tapi Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang mampu menjaga batasan-batasan Allah, kata Rasulullah, maka Allah yang akan menjaganya. Apanya yang dijaga? Kata Imam Ibnu Hajar ada 3. Yang pertama adalah akidahnya, sampai kemudian ia istiqomah, ia meninggal dari dunia ini dalam keadaan istiqomah, menjaga keimanannya. Dan ini yang paling kita butuhkan jamaah sekalian. Di tengah begitu banyak cobaan, ujian, itu mudah bergoyang iman seseorang. Orang yang mampu menjaga batasan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjaga hamba tersebut keimanannya. Yang kedua, fisik hamba tersebut. Mungkin selama ini ya khawatir dengan penyakit yang akan mendatanginya, keselamatan pribadinya, maka mereka yang mampu menjaga batasan Allah Subhanahu wa taala, Allah juga akan menjaganya, menjaga fisiknya. Yang ketiga yang dijaga adalah harta dan keluarga hamba tersebut. Kita kan selama ini kadang khawatir dengan keluarga kita. Mungkin ada anak yang studi di luar Makassar misalnya, atau ada anak yang diasramakan jauh dari kita. Kita kadang khawatir, bagaimana kodong keamanannya anakku, bagaimana kesehatannya dan seterusnya. Maka kata Rasulullah, jaga Allah yang akan menjagakan kita, untuk kita semuanya itu jamaah sekalian. Harta kita yang kadang-kala mungkin tidak aman, ya, sudah digembok pakai sapam, tapi mungkin masih ada khawatir, ya, jaga Allah, maka Allah yang akan menjagakan kita jamaah sekalian. Kemudian wasiat kedua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihfazillaha tajiduhu tujahak. Jagalah Allah, maka engkau akan mendapati Allah senantiasa bersamamu. Inilah yang terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar saat beliau hijrah. Beliau di atas Jabal Thawr atau Jabal Thur. Beliau berlindung di dalam gua Thur itu dan dikejar oleh preman-preman Quraisy. Diberikan sayembara, siapa yang mampu untuk menangkap Muhammad, maka baginya 100 ekor unta. Akhirnya semua orang-orang Arab berkompetisi mengejar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah sangat dekat sekali dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kalau mereka melihat ke bawah saja, karena model gunung di Arab itu kan gunung batu, tidak seperti gunung kita yang hijau pepohonan. Mereka itu gunung batu, kemudian di tebingnya itu ada semacam lubang ke dalam sedikit, itu yang disebut sebagai goa bagi orang Arab. Nah, disitulah Rasulullah berlindung dengan Abu Bakar. Nah, sementara orang-orang Quraisy ini ada di atas, yang kalau mereka melongok saja ke bawah, maka mereka akan melihat Abu Bakar dan Rasul. Abu Bakar sudah ketakutan, sudah melihat mereka di atas. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama dengan
bersama dengan kita. Kalau Allah sudah bersama dengan kita, Allah yang melindungi kita, apalagi yang mau kita takutkan? Tatkala Musa dan Harun dikejar oleh Fir'aun, oleh para pasukannya yang sangat besar, sangat banyak, apa kata Allah Subhanahu wa taala menghibur keduanya, meyakinkan keduanya? La takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Kalian berdua jangan takut, kata Allah Subhanahu wa taala. Innani ma'akuma, sesungguhnya saya, kata Allah, bersama dengan kalian berdua. Asma'u wa ara. Saya melihat dan saya mendengar apa yang terjadi pada kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan sesuatu yang mustahil bagi manusia, tidak ada yang mustahil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini jamaah sekalian yang senantiasa perlu kita tanamkan dalam hati kita. Mereka yang mampu menjaga batasan Allah Subhanahu wa taala akan diberikan penjagaan. Allah akan bersamanya. Ada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, namanya siapa, Safina kalau enggak salah ingat, pernah terdampar di suatu tempat yang asing. Di tempat itu manusia lagi memperbincangkan ketakutan dengan singa yang ada, makhluk buas. Ajaibnya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani ini justru yang kemudian mendatangi hewan tersebut, hewan buas tersebut, singa tersebut, dan ia justru ditunjukkan jalan pulang oleh singa tersebut. Ulama kita tatkala mengomentari riwayat ini mengatakan inilah bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang mampu menjaga batasan-batasannya. Ada karamah, ada karunia, kemuliaan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang mampu menjaga batasan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selanjutnya, idza sa'alta fas'alillah. Kalau engkau ingin minta sesuatu, jangan minta sama saya, akan tetapi minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada sahabat sekaligus keluarganya yang masih anak-anak. Ini bentuk pendidikan karakter jamaah sekalian. Kadang kita keliru mendidik anak kita. Kita kadang bilang kepada anak kita, nak, kalau ada apa-apa, ada kita butuhkan, minta saja sama bapak. Nak, kalau ada apa-apa iki kasih tahu saja om. Seharusnya yang paling pertama kita tanamkan kepada anak kita, nak, kalau ada kita butuhkan, minta ki sama Allah. Kalau kita mau minta tolong ki sama Allah Subhanahu wa taala, agar sejak kecil anak kita ini senantiasa bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang Rasulullah ajarkan kepada sahabatnya, bahkan masih anak-anak. Rasulullah sudah ajarkan, kalau engkau ingin minta tolong sama Allah. Kalau engkau ingin minta sesuatu itu sama Allah Subhanahu wa taala. Kita ini sama manusia, lemah. Tidak selamanya kita bisa memberi. Pemberian kita juga terbatas. Akan tetapi kalau engkau minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala, minta sesuatu itu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah itu Maha mencukupi jamaah sekalian. A'azzakumullah. Ini bentuk pendidikan karakter dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada anak-anak kecil, bahwa kita ini lemah, kita butuh, dan kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa sih di antara kita ini yang tidak memiliki kebutuhan? Siapa di antara kita ini yang tidak punya masalah hidup? Yang silih berganti tadi, selesai lagi masalah keuangan, mungkin kita diuji lagi dengan masalah kesehatan. Selesai dengan kesehatan, ada lagi ujian di dalam keluarga dan seterusnya. Seperti itulah kehidupan jamaah sekalian. Namun kadang kita berada pada satu titik masalah, kita bingung mau melangkah kemana. Kita bingung mau mencari solusi di mana saking beratnya masalah yang kita hadapi.
Maka orang yang lemah iman kadangkala memilih jalan pintas dengan mengakhiri hidupnya. Dia mengira bahwa dengan mengakhiri hidupnya masalahnya sudah selesai. Padahal ia membuat masalah baru yang lebih besar. Ia lupa bahwa ada Allah Subhanahu wa ta'ala tempatnya meminta, tempatnya untuk berdoa, yang Allah sendiri yang mengatakan di dalam Al-Quran, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Katakan wahai Muhammad, kalau hamba-hambaku bertanya tentangku, katakan kepada mereka bahwa saya Allah ini adalah dekat dengan mereka. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Saya mengijabah, saya menjawab doa hamba-hambaku yang dipanjatkan kepadaku. Jamaah sekalian, uda'ullah wa antum muqinuna bil ijabah, kata Rasulullah. Minta kepada Allah dalam keadaan engkau betul-betul yakin bahwa Allah pasti akan mengijabah doa kita. Ini adab utama dalam berdoa, keyakinan dalam hati bahwa pasti Allah akan ijabah doaku ini. Kapan kita setengah-setengah dalam doa, berarti yakinlah juga doa kita tidak dijabah. Karena Rasulullah sudah sampaikan adabnya, kalau minta sama Allah harus diikuti dengan keyakinan. Mereka yang terbiasa dengan doa yang seperti ini, jamaah sekalian, mereka yang akan melihat keajaiban di dalam hidupnya. Hal yang mungkin mustahil bagi manusia, tidak pernah diperhitungkan oleh orang, tetapi kalau Allah berkehendak maka terjadilah itu. Allah sendiri yang mengatakan, uda'uni astajib lakum, minta padaku maka aku akan kasih. Bahkan di dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man lam yas'alillah yaghdab alaih. Siapa yang malas untuk meminta kepada Allah, Allah justru akan marah kepadanya. Beda dengan kita manusia ini, jamaah sekalian. Bagaimanapun kayanya kita, bagaimanapun royal dan loyalnya kita, kalau terus-terus dimintai oleh orang yang sama itu terus datang minta. Subhanallah, pasti ada perasaan tidak enak itu. Kenapa mami kodong ini? Tidak mengerti. Tapi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala Jalla Jalaluh, Allah justru marah kalau kita malas meminta kepadanya. Ini menunjukkan ia terlalu percaya dengan dirinya. Ia mau bersandar dengan dirinya saja. Kalau saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di setiap pagi hari beliau senantiasa mengucapkan zikir, Allahumma birahmatika inni astaghitsuka aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, dengan rahmat yang engkau miliki, astaghitsuka, saya meminta tolong kepadamu ya Allah. Aslih li sya'ni kullahu, perbaiki seluruh urusanku ya Allah. Wala takilni ila nafsi tarfata ain, dan jangan sekali-kali engkau menyerahkan urusanku itu kepada diriku sendiri, kata Rasulullah, meskipun sekejap mata sekalipun. Jadi Rasulullah setiap pagi mengucapkan ini, jamaah sekalian. Rasulullah selalu berdoa kepada Allah agar urusannya itu tidak diserahkan kepada dirinya sendiri meskipun sekejap mata. Semua urusannya minta ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang membuat kita terlalu percaya diri untuk tidak minta ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jamaah sekalian? Dalam segala hal kita butuh untuk ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk dalam ibadah kita butuh untuk ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasul juga mengajarkan doa, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku untuk senantiasa berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan memperbaiki ibadah kepadamu.
Karena ada orang yang beribadah tetapi tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari awal sholat takbiratul ihram sampai salam, ada orang yang sholatnya tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, hatinya kemana-mana. Dari niat takbiratul ihram sampai salam tidak pernah hadir hatinya dalam sholat. Mungkin dia pikir masalahnya di luar dan seterusnya, padahal dia sudah mengatakan Allahu Akbar. Allah Maha Besar, lebih besar dari problema apa yang kita hadapi, lebih besar dari masalah yang selama ini kita temui jamaah sekalian. Maka ini senjata kita, ini doa. Orang yang mengetahui keajaiban doa ini jamaah sekalian, mereka inilah juga yang melihat keajaiban itu di dalam kehidupannya. Dan ini yang dicontohkan oleh Rasulullah. Dan Rasul yang paling banyak masalahnya dalam hidup ini, masalahnya dalam dakwah, masalahnya dalam jihad dan seterusnya, yang kadang-kala sudah deadlock, yang sepertinya sudah buntu. Dan Rasulullah mengajarkan ternyata ada senjata yang luar biasa yang bernama doa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun kedua Hijriah pernah menghadapi masalah besar. Beliau keluar bersama 300 sahabatnya menemui seorang pengusaha besar dari Mekah untuk meminta harta kaum muslimin yang dirampas dulu di Mekah. Tapi ternyata ditunggui oleh 1000 pasukan yang siap tempur. Bisa dibayangkan jamaah sekalian, ada 300 orang bawa proposal, tetapi ditunggui oleh 1000 tentara. Kalau kalkulasi manusia, mustahil ini 300 bisa menang. Mustahil yang 300 ini bisa selamat. Tetapi lihat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat masalah yang besar itu, yang kita sebut tadi, yang kita sudah bingung mau lari kemana kita ini, mau cari solusi di mana ini, yang kalkulasi manusia dari manapun itu tidak akan bisa membenarkannya. 1000 pasukan yang siap tempur berhadapan dengan 300 orang yang dalam keadaan tidak siap untuk berperang. Rasulullah menangis meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma atini ma wa'adtani, Allahumma anjizli ma wa'adtani, lau tuhlak hadhil isaba min ahlil islam la tu'bad fil ardi abadan. Ya Allah, jadikanlah janjimu itu nyata, karuniakanlah kemenangan ini ya Allah. Kalau sampai sahabatku yang sedikit ini dikalahkan, maka siapa lagi yang mau menyembahmu di muka bumi ini ya Allah. Akhirnya Allah mengabulkan doanya jamaah sekalian. Rasulullah tertidur, kemudian terbangun dan beliau bertakbir. Sahabat kaget. Tadi Rasul sebelum tidur ini menangis, tapi ternyata bangun tersenyum dan bertakbir. Ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, demi Allah, saya melihat Jibril bersama dengan malaikat-malaikat yang lainnya turun membantu kita di medan ini. Ini yang diabadikan di dalam Al-Quran. Idh tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfi minal malaikati murdifin. Dan ingatlah wahai Muhammad, tatkala engkau meminta kepada Tuhanmu dan Tuhanmu kemudian mengabulkannya, maka kami mengirimkan ribuan malaikat untuk membantumu. Kekuatan doa jamaah sekalian. Iya. Kemudian yang terakhir wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketahuilah sekiranya semua umat manusia bersepakat untuk memberikan manfaat kepadamu, maka mereka tidak akan mampu memberikan manfaat kepadamu kecuali atas apa yang telah ditulis Allah untukmu. Dan ketahui juga bahwa sekiranya semua umat manusia bekerja sama untuk mencelakaimu, maka mereka tidak akan mungkin bisa mencelakaimu kecuali atas apa yang telah Allah tulis untukmu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan dengan wasiatnya ini kepada sahabatnya bagaimana bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa apa yang terjadi pada diri kita ini semuanya atas izin Allah, atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maka senantiasa kita harus tanam di dalam hati kita bahwa tempat kita bersandar dan bertawakal itu adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan prinsip orang beriman berinteraksi dengan ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala
al khairu fi makhtarahullah. Yang terbaik adalah apa yang Allah pilihkan, apa yang Allah tetapkan untuk kita. Itulah yang terbaik jamaah sekalian. Mungkin logika kita belum mampu mencapai apa kira-kira hikmahnya ini. Mungkin kita belum mampu menangkap, ya Allah kenapa saya ditakdirkan seperti ini. Tapi yakinlah jamaah sekalian, Allah yang menciptakan kita, Allah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kita. Maka ini senantiasa perlu kita jaga persangkaan baik kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi selama ini kita merasa kok saya beda dengan orang lain. Orang lain dikasih kesehatan, saya kok ada penyakit seperti ini ya Allah. Orang lain kok mudah rezekinya, saya kok susah ya Allah. Boleh jadi jamaah sekalian, dengan ujian yang seperti itu Allah ingin mengangkat derajat kita. Allah tahu bahwa ini yang sementara untuk cocok untuk hambaku ini. Boleh jadi kalau ia diberikan harta yang lapang, tidak kelihatan lagi di masjid mungkin. Dengan penyakit mungkin dosa-dosanya akan dihapuskan sehingga ia menemui Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan bersih dari dosa. Boleh jadi dengan ujian itu Allah ingin menghindarkan dari ujian yang lebih berat. Maka ini senantiasa jamaah sekalian yang perlu kita jaga persangkaan baik kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah menutup wasiatnya dengan mengatakan rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena-pena takdir telah terangkat dan lembaran-lembaran takdir telah kering. Wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini jamaah sekalian adalah bagaimana kita menjaga ketaatan kita kepada Allah. Tatkala kita sudah mampu menjaga ketaatan kita, maka Allah sendiri yang akan terlibat langsung pada urusan kita. Allah yang akan menjaga kita. Allah yang akan senantiasa bersama kita. Dan tatkala di dunia ini kita senantiasa berinteraksi dengan masalah-masalah, ketemu dengan problema-problema hidup, maka jangan lupa untuk senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu dahulu ulama salaf kita, kendaraannya bermasalah, yang paling pertama mereka ingat adalah Allah. Bahkan sendalnya putus, terompanya putus, langsung yang ia minta adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah ndak kita sakit, yang paling pertama kita ingat adalah Allah, bukan dokter dulu? Atau kendaraan kita bermasalah, yang paling pertama kita ingat adalah Allah sebelum bengkel. Kalau salaf kita dahulu, ulama kita dahulu seperti itu jamaah sekalian. Sebelum berangkat kepada sebab-sebab dunia, maka yang paling pertama mereka lakukan adalah meminta kepada Allah Jalla Jalaluh. Kemudian yang terakhir wasiat Rasulullah tadi adalah bagaimana kita bertawakal dan berprasangka baik terhadap takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira ini jamaah sekalian yang sempat kita bahas pada kesempatan ini, karena waktu Isya sudah masuk. Mudah-mudahan ada manfaatnya terutama untuk pribadi kami sendiri. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.